Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Abang Al Teknisi. Pada kesempatan kali ini saya ingin men-share ya kasus Redmi Note 5A yang tidak bisa disentuh ya. Dengan kronologi tidak disebutkan sama usernya ya. Jadi ini saya akan bongkar saja untuk menganalisa apa yang menjadi penyebab handphone ini tidak bisa disentuh ya. Secara fisik LCD-nya masih bagus. Hal pertama yang harus kita perhatikan, jangan lupa untuk selalu mencopot soket baterai terlebih dahulu karena bisa short. Nah, ini saya dapati genangan air ya di kaleng mesinnya. Coba saya lap dulu ya. Apakah masih ada di dalam mesin ini? Coba saya copot saja mesinnya. Ya, terlihat jelas ya. Ternyata memang benar ada air juga di bawah mesinnya ini. Ya, terlihat jelas di kamera. Ini adalah genangan-genangan air yang mengendap. Kemungkinan ini handphone bekas kejebur dalam air ya. Coba saya bersihkan dulu di atas tutup kaleng mesin ini. Ini juga ya saya dapati korosi, udah berjamur putih ya. Ini juga di sini sudah terdapat jamur putih ya. Langsung saja saya pretelin kameranya. Ini saya buka tutup mesinnya. Dan di bawah tutup mesin juga terlihat ya, ada semacam genangan uap air begitu ya. Ya, tuh. Biasanya karena si IC panas, maka airnya menguap sehingga menempel di atas tutup mesinnya. Coba saya lap dulu. Tidak hanya cukup kita bersihkan menggunakan tisu ya. Ini harus benar-benar steril dari air. Di sini juga saya dapati jamur putih ya. Sudah korosi ya pada area IC, MMC dan CPU juga. Ini juga pada soket fleksibel ya, soket LCD juga ada jamur putih juga. Area sinyal juga tidak luput dari air ini. Itu bisa dilihat ya. Bisa dilihat ini airnya menguap menempel di tutup mesinnya. Ini saya lap dulu. Jadi ini airnya sudah menjalar kemana-mana ya, sudah rata ya. Masih beruntung ini handphonenya hidup. Nah, coba kita bongkar juga PCB bawahnya ini, karena biasanya air itu lebih mudah masuk ke area ini. Ternyata benar ya, ada air juga ini. Ini bisa dilihat ya. Tuh. Ini air juga nih. Air juga nih. Langsung saja saya lap. Lalu saya copot juga PCB bawahnya. Seperti ini. Saya sediakan thinner ya. Thinner yang bagus ini untuk membersihkan mesin dari air ya. Saya sediakan juga wadah untuk menampung thinnernya. Jadi ini mungkin kronologinya jatuh ya ke air. Langsung saja saya bersihkan pada area-area yang kena air tadi.
dan juga menghilangkan jamur-jamur atau korosi yang sudah berwarna putih-putih gitu ya. Pada komponen-komponen yang kecil-kecil ya, kayak kapasitor, resistor, mungkin juga lilitan juga, karena kalau dibiarkan itu bisa mengakibatkan short. Ini masih beruntung handphonenya masih hidup ya, cuma memang kendalanya nggak bisa disentuh aja layar touchscreen-nya. Tidak luput juga ini area PCB bawahnya yang ada konektor casnya ya. Tidak luput dari pembersihan, dalamnya juga kita gosok sikat, karena sudah pasti air itu lebih mudah masuk ke lubang konektor cas ya. Kita bersihkan, lalu kita keringkan ya. Tidak luput juga ini konektor-konektor yang masih melekat pada bodi HP ya, seperti konektor baterai. Ini juga ada jalur konektor pengecasan ya, PCB bawah. Ini juga soket touchscreen ya, kita bersihkan juga. Kalau dirasa sudah semua udah disikat, coba ini udah saya keringkan ya, saya blower tadi, cuma enggak ke sorot kamera ya. Ini coba langsung saya pasang aja dulu, karena saya yakin sudah benar-benar bersih gitu ya. Cuma untuk memastikannya ya kita harus lihat dulu hasilnya. Ini saya langsung pasangkan saja. Saya ingin tahu nih apakah sudah down ya. Langsung saja saya tekan tombol powernya. Masih ada getar ya, dan dia muncul logo Mi-nya. Namun malah blank biru ya hasilnya. Ini malah blank biru nih. Jadi harus gimana ya guys? Ya harus dicopot lagi guys. Ini tadinya kan masih ada layarnya ya, masih normal ya, cuma nggak bisa disentuh aja kendalanya. Sekarang habis dibersihin malah muncul blank biru ya. Tapi tenang ya guys, kita sebagai teknisi nggak boleh menyerah, nggak boleh panik. Kita mengerjakan sesuai dengan pengalaman kita ya. Jadi kalau blank biru gitu biasanya di area CPU ya, masih di area CPU. Kalau muncul blank biru atau gambar garis-garis ya, itu biasanya masih di area CPU-nya. Masih ada semacam ini belum bersih lah ya, di bawah-bawah kakinya itu namanya bekas air. Lalu tadi bekas dikasih thinner juga ya, kemungkinan di bawah IC itu masih ada genangan sedikit air, mungkin juga ada thinner juga ya. Nah, jadi langkah selanjutnya ini kita harus melakukan rehot ya, atau pemanasan pada area CPU dan juga sedikit di MMC ya. Karena ini kan CPU dan MMC kan besar ya bentuknya, dan kaki-kaki di bawahnya kan banyak. Jadi kemungkinan kemasukan air atau thinner yang mengendap itu sangat besar ya. Jadi kita akan melakukan rehot, kita kasih flux di atasnya, kita rehot ya. Settingan blowernya sama seperti kita mau mencopot IC. Cuma ini bedanya kita nggak copot ya, dan juga nggak disentuh sama sekali, cuma hanya
direhot aja jadi sampai mendidih di bawah kaki IC-nya itu meleleh dan menyatu kembali dengan kaki-kaki yang ada di mesin ya. Jadi mereka membentuk kembalilah, dia terbentuk kembali. Kita dinginkan, saya menggunakan kipas ya, sambil kita bersihkan permukaan, mungkin ada sisa-sisa flux ya dengan tisu sampai bersih ya, sambil mendinginkan juga mesinnya. Gosok. Jika dirasa sudah dingin ya, kita coba angkat untuk melihat hasilnya. Ya, kita langsung pasangkan lagi ya. Pasangkan lagi, kita ingin tahu hasilnya apakah sudah normal kembali mesinnya. Karena saya yakin ini awalnya normal ya tadi ya, cuma nggak bisa disentuh aja. Udah muncul logo Mi-nya. Namun apakah ada blank biru lagi? Sudah muncul logo Android ya. Sudah loading ya. Mudah-mudahan ya, ternyata berhasil ya. Dia sudah hilang, blank birunya sudah hilang. Sudah nggak ada blank birunya, kita tes touchscreen-nya. Kita tes, karena ini ada pola, jadi tidak bisa mengecek lebih mendalam ya. Oke guys, itu saja yang bisa saya berikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.